Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi informasi terupdate kepada teman-teman semua, itu terkait tentang adanya kurang lebih 8 juta pelaku UMKM yang dinyatakan tidak lolos untuk menerima BPUM UMKM dari pemerintah. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Nah, semuanya akan kami jabarkan pada video kali ini. Untuk itu, silakan teman-teman tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, bantuan UMKM atau BPUM saat ini sudah memasuki tahap kedua untuk proses pencairannya. Akan tetapi, dari pencairan tahap pertama sampai pencairan tahap kedua, banyak sekali pelaku UMKM yang dinyatakan tidak lolos di Banpres ini, sehingga banyak sekali yang mempertanyakan dan mengeluhkan tentang proses seleksi penerimaan UMKM ini sebenarnya seperti apa. Karena dalam kenyataannya di lapangan, banyak teman-teman kita yang tidak memiliki usaha namun diusulkan oleh lembaga pengusul seperti koperasi, pihak bank dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan Banpres UMKM sebesar 2,4 juta ini. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa teman-teman pelaku UMKM ini dinyatakan tidak lolos dan tidak bisa menerima bantuan UMKM sebesar 2,4 juta rupiah ini. Padahal teman-teman tersebut sudah mendaftarkan diri mulai dari tahap pertama sampai ke tahap kedua kemarin. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua dan semua pertanyaan ini akan kami jawab pada video ini. Nah, kenapa teman-teman bisa dinyatakan tidak lolos sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan 2,4 juta dari bantuan UMKM ini. Kemudian dalam proses penyaluran dana UMKM di tahap yang kedua ini ternyata ada sekitar 8 juta pelaku UMKM yang dinyatakan gagal untuk mendapatkan Banpres UMKM ini. Jadi awalnya program ini sebenarnya sudah berakhir di September lalu. Namun Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Hanung Harimbu Rahman mengatakan bahwa BLT UMKM sebesar 2,4 juta ini akan mendapatkan tambahan kuota hingga 3 juta orang. Jadi untuk penyaluran dana UMKM ini memang diperpanjang oleh pemerintah. Kemudian dalam proses penyalurannya ternyata ada banyak pelaku UMKM yang datanya ini ditolak. Nah, kenapa bisa ditolak? Ini lantaran karena adanya data yang tidak valid saat pengisian data dilakukan. Jadi ada sekitar 8 juta pelaku UMKM yang datanya memang ditolak karena data tersebut tidak valid. Jadi inilah yang menyebabkan teman-teman dinyatakan tidak lolos sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan UMKM sebesar 2,4 juta dari pemerintah. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua adalah kenapa data dinyatakan tidak valid ya? Nah, jadi di sini penyebab data dinyatakan tidak valid ini karena ada beberapa poin yang teman-teman kosongkan pada saat pengisian data. Misalnya teman-teman mengosongkan alamat, pekerjaan, atau teman-teman salah dalam menuliskan nomor induk kependudukan. Nah, jika terjadi hal seperti ini, bagaimana solusi agar data tersebut bisa menjadi valid kembali? Jadi di sini teman-teman memang harus mengingat kembali apakah data-data yang teman-teman masukkan sewaktu pendataan atau proses pendaftaran dilakukan itu sudah dinyatakan benar atau belum. Nah, jadi di sini teman-teman data tersebut harus segera teman-teman perbaiki ke Dinas Koperasi setempat. Nah, jadi di sini teman-teman memang harus membangun komunikasi yang bagus dengan Dinas Koperasi setempat agar teman-teman bisa memastikan kembali data yang sudah masuk itu apakah sudah benar atau belum. Jika memang data yang teman-teman masukkan itu masih ada yang salah atau statusnya di situ masih ada yang dikosongkan, maka teman-teman bisa memperbaiki data di Dinas Koperasi setempat sehingga nanti Dinas Koperasi bisa kembali mengusulkan nama teman-teman agar bisa mendapatkan bantuan UMKM pada gelombang berikutnya. Karena seperti yang kita tahu, untuk program UMKM ini kan memang
sangat diunggulkan oleh pemerintah untuk saat sekarang ini dalam mengatasi kondisi ekonomi pada keadaan pandemi corona ini. Jadi di sini teman-teman silakan perbaiki datanya agar teman-teman semua bisa mendapatkan bantuan UMKM pada gelombang berikutnya, karena bantuan UMKM ini sendiri memang diperpanjang penyalurannya oleh pemerintah sampai tahun 2021 mendatang. Jadi bagi teman-teman yang belum menerima bantuan BLT, BPUM, UMKM dari pemerintah ini, bisa jadi di sini teman-teman termasuk ke dalam kategori 8 juta pelaku UMKM yang dinyatakan tidak lolos mendapatkan bantuan BPUM UMKM yang disebabkan karena adanya data yang tidak valid. Jadi di sini teman-teman segeralah untuk melakukan pengecekan dan memperbaiki datanya ke Dinas Koperasi setempat agar data teman-teman bisa diperbaiki sehingga Dinas Koperasi juga bisa mengusulkan kembali nama teman-teman untuk bisa mendapatkan bantuan UMKM pada gelombang berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu informasi kita pada video kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Listvika Channel, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap updatean informasi dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah setia dengan Listvika Channel, tetap pantau channel kami agar teman-teman tidak ketinggalan setiap updatean informasi dari kami. Nah, sekian dulu informasi kita pada video kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kami doakan kepada teman-teman yang belum dinyatakan lolos untuk menerima UMKM pada gelombang ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan bantuan UMKM pada gelombang berikutnya di tahun 2021 mendatang. Segera lakukan perbaikan data agar data teman-teman semua dinyatakan valid dan bisa menerima bantuan UMKM di tahun 2021. Oke teman-teman, sekian dulu informasi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.